Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Agak serak-serak ya. Belum minum pagi-pagi. Cerita yang kemarin tentang penggerakan belum selesai. Banyak hal-hal yang harus kita bicarakan karena ini adalah hakikat kita. Terutama di Jawa Barat, ingat kan? Ketika kita bisa mendekati Pak Aher sebagai gubernur saat itu, maka keluarlah bantuan untuk pengadaan tenaga honorer dengan target 2.000 walaupun bertahap ya. Apa nama itu? Nah, Aki dan kawan-kawan termasuk Pak Teguh saat itu tidak menyebut PLKB dan tidak menyebut juga penyuluh, tapi walaupun dengan honor yang sedikit namanya adalah tenaga penggerak desa. Karena yang penting itu bagaimana sih reaksi masyarakat, bagaimana dia mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program KB. Begitu. Atau waktu itu KKBP kalah namanya apa begitu. Nah, sekarang ngobrolan Aki berikutnya dengan Pak Teguh adalah ingin bagaimana memberikan apa Pak Teguh itu warisan ya. Warisan itu bukan hanya dengan dongeng, bukan dengan hanya tulisan, tapi ingin ada satu museum sejarah tentang perkembangan program KB. Wah, Aki setuju sekali ya. Karena apa? Karena orang-orang itu kalau diomongin itu kadang-kadang percaya atau tidak. Tapi dengan lihat visualisasi itu akan lebih hebat ya. Dan ini yang akan mengundang para yang studi banding atau yang studi ke Indonesia, karena kita itu berbondong-bondong. Aki juga mungkin bisa membantu kalau nanti kan ditulis dulu mungkin adalah skenarionya. Skenario itu dari mana kita akan berbicara. Misalnya kita akan menggambarkan tentang episode pra-KB, episode perjuangan KB, episode program. Nah itu kan berbeda. Misalnya kita akan motong aja dari tahun 1956, yaitu tentang Kongres Wanita Indonesia. Itu sejarah, bisa digambarkan. Cuman sekarang itu segala sesuatunya kayaknya yang agak susah itu visualisasi. Makanya ini suatu bewara ya, suatu informasi barangkali ada hal-hal yang masih memiliki peragaan-peragaan sejarah yang bisa nanti kita kumpulkan. Itu di seluruh Indonesia pasti banyak lah. Ya, Aki sendiri kemarin ngobrol dengan Pak Teguh itu baju PLKB tahun 71 yang jastong itu senang sampai tahun 2000 masih ada Aki. Sekarang entah kemana tuh ya? Kayaknya sama sini ini itu kelempar-lempar kemana begitu. Sepeda ya yang dulu dipakai ontel. Tapi sekarang di Aki masih ada itu yang namanya motor tahun 95. Motor 95 itu sudah tidak ada nomornya tapi masih jag-jag. Sama Aki suka dipakai ke kebun itu ya. Dan irit bensinnya lagi. Banyak yang harus kita berceritakan kepada anak cucu sehingga anak cucu kita itu ada pedoman. Bukan ada pedoman, ada inspirasi ya dan lain sebagainya lah. Karena kita itu terus terang saja bahwa program KB Indonesia ini sangat mendunia. Itu puncaknya kan Population Awards. Population Award itu diawali dengan segala sesuatu. Ya, kita penggerakan tingkat nasional. Di mana sekarang Aki tidak tahu. Harus mengumpulkan lagi adalah spanduk terpanjang di dunia. Spanduk terpanjang di dunia itu 5 km. Ada nggak visualisasinya? Mungkin nanti ada runtuyan kepala BKKBN dari mulai Pak Suwarjono aja gitu lah, Pak Suwarjono
Aki juga sebetulnya hafal sekarang. Dan mungkin yang gitu-gitu mah adalah fotonya di pusat dan lain sebagainya. Bagus sekali. Jadi begitu orang dibawa dari daerah, oh begini cerita. Daripada diceritakan dulu begini, kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang ada yang kelewat, kadang-kadang ada yang lupa. Tapi ini mungkin tidak bisa cepat. Begitu ya. Kalau misalnya kita menceritakan gerakan yang paling fenomenal. Gerakan apa? Yaitu GPKPS. Wah, itu yang Aki sangat berkesan. Kenapa Aki berkesan? Itu gebrakannya semua goyang. Ya, Aki waktu itu adalah di Tangerang. Walaupun mungkin Aki mah karena dia mah jadi juara tingkat nasional, kemudian mendapat mobil baru di antaranya. Tidak boleh munafik kita itu diantaranya ya. Karena Tangerang itu minim sekali dengan prestasi-prestasi. Yang ada prestasi banyak itu kota Tangerang. Kabupaten Tangerang itu sebelumnya rada minim dengan prestasi. Tapi begitu GPKPS dia menjuarai tingkat nasional. Ya, bagaimana kalau Aki kalau ada fotonya bagaimana aspal jalan dari perusahaan. Bagaimana truk-truk mengangkut semen dengan pasir untuk plesterisasi. Bagaimana sarasehan tingkat RT. Kemarin Aki juga dengan Pak Teguh ngobrol itu tentang lelang kepedulian ya dan lain sebagainya. Tentu saja nanti kalau bagaimana Banjar berkiprah di Bali, bagaimana Nagari berkiprah di Padang dan seterusnya lah. Ini akan menjadi dengan pengalaman masing-masing. Bagaimana kiprah bapak-bapak di tingkat nasional, bagaimana kiprah kami di tingkat daerah. Mungkin nanti bisa dibicarakan lagi bagaimana sejarah waktu PLKB diangkat menjadi pegawai negeri. Tidak enteng itu. Kenapa? Aki terlibat di situ. Terlibat apa? Terlibat di survei. Karena PLKB itu harus memenuhi 40 jam kerja seminggu. Orang BAKN bilang, apa kerjanya 40 jam seminggu itu kemana aja? Wah, itu ada sejarah aja ya. Kemarin Aki bilang kepada teman-teman, banyak sekali yang harus kita bicarakan. Bagaimana perpindahan dari program KB ke gerakan, dengan dimulainya KB mandiri, pra mandiri, mandiri parsial, mandiri penuh, bagaimana dengan LIBI lingkaran bilu, bagaimana dengan LIMAS lingkaran emas dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian masuk ke periode atau sebelumnya juga dilihat dengan bagaimana kita membagikan kelapa hibrida. Saya gitu, apa ada ya di pusat. Aki itu hanya bisa ngomong, itu pun yang masih ingat. Ya mudah-mudahanlah tidak banyak yang lupanya. Mudah-mudahan ini bukan akun, bukan aki-aki pikun. Masih banyak yang ingat sehingga ya mohon maaf ini bukan somse. Waktu Aki ceramah di Aceh ditanya segala macam lah begitu. Kira-kira ya apakah betul atau tidak jawaban Aki walau alam. Tapi paling tidak bahwa mereka sampai menyebut Aki itu adalah perpustakaan berjalan. Ya ingat ya, yang ingat diomongin, yang tidak ingat ya tidak diomongin karena lupa namanya juga. Nah itu yang dibicarakan dengan Pak Teguh ini sebagai embaran. Saya juga diminta oleh Pak Teguh ini diembarkan, barangkali sekarang kita kumpulkan. Ada apa? Ya, benda-benda yang dimiliki mungkin bisa nanti dikumpulkan, dimasukkan ke museum, juga sejarah-sejarah, foto-foto, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang sudah agak kuno. Aki juga itu kan lihat itu peta RT itu, peta RT itu satu karung ketinggalan di Gorontalo, di Manado. Aki minta sampai ke Pak Boy Kasenda waktu itu, kepala BKKB-nya teman Aki, Pak Boy Kasenda. Pak Boy tolong itu dicariin, tidak ada itu, dicariin sampai dapat itu. Bener ada di bandara dan kemudian datangnya dan dikirim lagi ke Aki. Itu yang gitu-gitulah. Nah bagaimana apa saja sejarah yang ada ya. Banyak kita itu melaksanakan program-program kalau dimuseumkan secara detail
itu mungkin gedung BKKBN tidak bisa dipakai kantor. Semua penuh dengan sejarah perkembangan KB dari masa ke masa. Tapi ini mah kita secara simpel, tapi ada cerita-cerita yang nyambung dari mulai katakanlah mau tahun 56 dimulainya, mau tahun 68 dari LKBN dimulainya, atau mungkin dari tahun 1970 dengan Kepres 08, yaitu pada saat pembentukan dan tata cara kerja BKKBN. Itu sebetulnya yang diminati betul-betul sekali. Nanti tidak sampai ya anaknya itu yalah penggerak itu anaknya 7 gitu. Terus kemudian bagaimana sejarah perpindahan dari sentralisasi ke desentralisasi atau otonom itu bisa digambarkan di situ. Terima kasih Pak Teguh, itu idenya ya. Nanti kita dukung dengan segala sesuatu visualisasi yang kita miliki, dengan tulisan-tulisan, dengan pikiran-pikiran yang masih kita miliki sampai saat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.